Balik maning bersama SB Movie. Kali ini SB Movie akan melanjutkan mendongeng alur cerita film Spider-Man yang ketiga, di mana Spider-Man yang ketiga ini Peter Parker mendapati beberapa musuhnya. Selain Harry temannya sendiri, ada Flynn si manusia pasir dan juga musuh dari planet lain yaitu Venom. Tentunya kisah ini semakin menarik. Oke guys, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Di pagi hari kita diperlihatkan Peter Parker terlihat sedang bahagia karena saat ini semua orang di New York begitu mengidolakan Spider-Man. Dan berkat Spider-Man, kota New York pun sekarang menjadi aman. Selain itu juga Peter kini lebih aktif di kelas kuliahnya. Oh, sir. Pada malam harinya, Peter datang untuk melihat pertunjukan Mary Jane, kekasihnya yang sedang bernyanyi di atas panggung. Di acara tersebut juga terdapat Harry. I know. Setelah pertunjukan selesai, Peter yang melihat Harry langsung mengejar dan ingin menjelaskan semua tentang kematian ayahnya. Namun Harry yang sangat dendam kepada Peter, dia pun langsung pergi begitu saja. Kemudian Peter menemui kekasihnya Mary Jane dan memuji aksi pentas Mary Jane yang begitu mantul. Was I good? Di lain sisi, Harry yang ingin membalaskan kematian ayahnya kepada Spider-Man atau Peter, dia pun menyuntikkan serum yang merubah dirinya menjadi Green Goblin Junior. Dan kini Peter bersama Mary pacaran nang dhuwur jaring. Saat tengah mendongeng, tiba-tiba sebuah meteor jatuh dekat mereka. Dan dari dalam meteor keluar makhluk aneh seperti cairan kental berwarna hitam, lalu menempel pada motor butut Peter yang hendak pulang bersama Mary Jane. Di saat yang sama, kita diperlihatkan seorang narapidana yang kabur dari penjara dan menyelinap masuk ke rumahnya. Pria itu bernama Flynn. Dia pulang dengan kabur dari penjara karena ingin melihat putrinya yang tengah sakit parah. Tak lama istri Flynn datang dan menyuruhnya untuk pergi. Flynn kemudian menjelaskan bahwa dia bukanlah penjahat. Lalu Flynn pun pergi. Sebelum pergi, dia berjanji akan melakukan apa saja demi kesembuhan putrinya. Di tempat lain, Peter pulang ke rumah bibinya. Peter bilang bahwa dia ingin melamar Mary Jane. Sang bibi pun bahagia. Kemudian bibi Peter memberikan sebuah cincin milik pamannya dulu kepada Peter untuk melamar Mary Jane. Give her this. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Peter diserang oleh Harry dengan kostum goblin dan asbak terbangnya. Harry pun terus-menerus menyerang Peter karena dendam yang membara atas kematian ayahnya. Peter yang hendak menjelaskan bahwa dirinya lah bukan pembunuh ayahnya. Namun Harry tidak menggubrisnya dan terus menyerang Peter. Pada akhirnya Harry tidak sadarkan diri akibat kepalanya kejeblok besi. Lalu Peter pun membawa Harry ke rumah sakit. Sementara itu, Flynn terjatuh di sebuah lubang yang terdapat banyak pasir di dalamnya. Ternyata lubang pasir itu adalah proyek silikon dalam uji coba. There's a change in the silicon mass. It's probably a bird. It'll fly away when Tiba-tiba alat proyek pun menyala. Flynn yang ketakutan, dia mencoba keluar namun tidak bisa karena putaran alat tersebut sangat banter nemen. Tak lama butiran-butiran pasir tersebut masuk ke dalam tubuh Flynn dan kini Flynn berubah menjadi manusia pasir. Di dalam rumah sakit, kini Harry mengalami hilang ingatan karena benturan keras di kepalanya. Peter dan Mary yang menjenguk Harry di rumah sakit, Harry pun tidak ingat kejadian sebelumnya. Bahkan Harry tidak ingat kalau Peter adalah Spider-Man.
I'm sorry. I'm gonna have to ask you guys to scoot, okay? Di lain hari, di sebuah gedung terjadi kerusakan pada alat berat yang mengakibatkan menghantam gedung dengan sendirinya. Di gedung tersebut juga terdapat teman kuliah Peter yaitu Gwen. Akibat hantaman alat berat membuat gedung roboh dan Gwen pun gemantung nang dhuwur. Saat Gwen hendak terjatuh, tiba-tiba Spider-Man datang dan menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Gwen, datanglah Eddie Brock untuk meminta foto Spider-Man dan memberikannya kepada Jonah. So, smile. Are you smiling? Just kidding. Okay. You don't have to worry. Ternyata Eddie Brock juga bekerja di media berita milik Jonah. Tak lama Peter pun datang untuk menyetorkan foto Spider-Man. Ternyata Jonah lebih memilih foto milik Eddie Brock. Di samping itu Eddie Brock juga pintar mengambil hati Jonah. Kali ini Jonah memberikan tantangan kepada Peter dan Eddie. Siapapun yang bisa mengambil foto Spider-Man saat melakukan kejahatan, maka orang itu akan diangkat jabatannya dan dijadikan karyawan tetap. I want the public to see Spider-Man for the two-bit criminal he really is. What are you waiting for? Chinese New Year? Go, go, go! I'm on it, boss. Di sisi lain, kini Mary Jane dipecat karena gosip di koran tentangnya. Like we could say he became ill. Keesokan harinya di acara festival, di tempat itu Peter juga datang bersama Mary Jane dan Harry pun turut hadir acara festival. Saat Gwen memberi sambutan, tiba-tiba datang Spider-Man menghampiri Gwen. Para penduduk pun gembira melihat kedatangan Spider-Man. Gwen yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Spider-Man, dia pun membuka topeng Spider-Man dan menciumnya. Mary Jane yang melihat, dia pun marah dan cemburu. Di saat yang sama, Flynn berubah menjadi monster pasir dan menghajar para polisi. Tak lama Spider-Man datang mencoba untuk menghentikan aksi Flynn dan terjadilah duel antara Flynn dan Spider-Man. Flynn yang merasa kesulitan melawan Spider-Man, akhirnya dia pun kabur. Pada malam harinya, Peter mengajak Mary Jane untuk makan malam di restoran. Peter bertujuan ingin melamar Mary Jane. Namun tak lama datang Gwen menghampiri Peter karena mereka teman akrab di kampusnya. Mary Jane yang merasa cemburu, lalu Mary Jane pun pergi meninggalkan Peter. Dan akhirnya Peter gagal melamar Mary Jane. Do you want to push me away? I don't feel very well. I'm sorry. I have to go. Keesokan harinya, Peter mendapat kabar dari kantor polisi. Kemudian Peter dan bibinya bergegas menuju kantor polisi. Lalu kepala polisi memberitahu kalau orang yang telah membunuh pamannya adalah perampok yang bernama Flynn. Polisi pun menunjukkan foto wajah Flynn. Peter yang melihat menjadi semakin emosi karena ternyata orang itu juga adalah monster pasir. Pada malam hari saat Peter sedang tertidur, cairan aneh dari meteor yang mengikuti Peter tiba-tiba menempel ke dalam tubuh Peter. Merasa ada yang aneh, Peter pun terbangun lalu melompat keluar gantung di gedung. Peter pun terkejut melihat kostum Spider-Man-nya berwarna hitam dan Peter merasa kekuatannya semakin lebih besar dari sebelumnya. Kemudian Peter pun membawa sampel cairan aneh tersebut kepada dosennya dan meminta untuk memeriksanya. And sometimes these things in nature, when they... Setelah pulang, Peter mendengar laporan polisi yang melihat monster pasir sedang merampok bank. Peter pun bergegas mengejarnya. Sesampainya di lokasi, ternyata Flynn sudah kabur masuk gorong-gorong. Lalu muncul Eddie untuk meminta mengambil foto dengan kostum Spider-Man hitam. Namun Peter menolaknya dan menghancurkan kamera milik Eddie Brock. Ternyata cairan aneh yang ada di tubuh Peter membuatnya temperamental dan agresif. Singkatnya, Peter pun berhasil menemukan Flynn. Peter yang sangat emosi atas kematian pamannya, dia pun menghajar Flynn habis-habisan.
sehingga pada akhirnya Flynn pun hanyut terseret air dan menghilang. Dan kini Peter pun bertingkah semakin aneh. Selain agresif, dia juga pemarah. Bahkan pemilik kos yang akan menagih uang kontrakan, dia pun digayami dibentak oleh Peter. You'll get your rent when you fix this damn door! Kemudian Peter menyimpan kostum barunya di dalam koper. Setelah itu, Peter menemui bibinya dan menjelaskan bahwa Spider-Man sudah membunuh orang yang menembak pamannya. Namun bibinya merasa tidak senang karena bibi tidak mempunyai rasa dendam kepada pembunuh pamannya. Di sisi lain, Mary Jane yang sedang galau karena kerjaannya dipecat, ditambah lagi cemburu kepada Gwen, teman kuliah Peter. Lalu Mary Jane pun datang ke rumah Harry ingin mengajak curhat tentang hidupnya. Saat di rumah Harry, Mary Jane pun diajak memasak bersama Harry sambil curhat manja. Saking asiknya sampai mereka lupa hingga berciuman. Mary Jane yang tersadar kalau Peter kekasihnya, dia pun pergi meninggalkan Harry. Mary Jane. Dan tentu saja hal itu membuat Harry kesal. Tak lama Harry mendengar suara aneh. Dan seketika itu semua ingatannya kembali pulih. Kini dia ingat semuanya. Lalu di balik cermin Harry melihat sosok ayahnya yang sudah meninggal dan menyuruh Harry untuk membalaskan dendam kematiannya kepada Spider-Man. Make him wish he were dead. Saat malam itu juga Harry menyelinap ke rumah Mary Jane dan mengancamnya apabila ingin Peter tetap hidup, Mary Jane harus melakukan perintah Harry untuk berpura-pura jadi pacar Harry. Here to live. You're gonna do something for me. Keesokan harinya, Mary Jane menelpon Peter untuk mengajak bertemu. Peter pun bergegas menemuinya. Saat bertemu, secara mengejutkan Mary Jane mengajak putus. Peter pun kaget karena dia sudah membawa cincin untuk melamarnya. We have problems when people have problems. Look, you see? Mary Jane yang dapat ancaman dari Harry, dia pun merasa kasihan kepada Peter. Kemudian Mary Jane memberitahu bahwa ada laki-laki lain yang dia cintai, yaitu Harry, teman Peter sendiri. Kemudian Harry mengajak Peter bertemu di kedai. Setelah bertemu, Harry menjelaskan bahwa kemarin Mary Jane datang ke rumahnya dan mengajak curhat sampai mereka berciuman. Hal itu ternyata Harry sengaja membuat Peter marah. Peter yang merasa marah, dia pun pergi. Peter kemudian memakai kostum Spider-Man hitam dan menuju ke rumah Harry untuk menghajarnya. Dan mereka berdua pun bertarung. Hingga akhirnya Harry melempar bom ke arah Peter, namun Peter mampu mengembalikan bom tersebut ke arah Harry hingga meledak mengenai muka Harry. Keesokan harinya, Peter yang merasa senang dengan kostum barunya, dia melihat berita kalau Spider-Man warna hitam telah merampok bank. Peter yang tahu foto itu diedit oleh Eddie Brock, Peter pun menghampiri Eddie di kantor media berita milik Jonah. Dan benar saja, Eddie Brock sedang merayakan keberhasilannya karena diangkat jadi karyawan tetap. Kemudian Peter menunjukkan kepada Eddie Brock bahwa Eddie telah menipu, hasil fotonya adalah editan. Eddie pun memohon kepada Peter untuk tidak memberitahu kepada Jonah. Namun Peter tetap menunjukkan foto aslinya kepada Jonah dan mengatakan foto Eddie palsu. Alhasil, Eddie pun dipecat dari media berita. Dan kini Peter pun diangkat menjadi karyawan tetap. Di lain sisi, Peter mengajak Gwen berkencan di sebuah kafe di mana Mary Jane bekerja di kafe tersebut. Saat Mary Jane menyanyi menghibur para pengunjung, Peter langsung bangkit dan mengajak Gwen menari. Karena Peter sengaja ingin membuat Mary Jane marah, Gwen yang merasa aneh pada Peter, dia pun menghindar dari Peter dan meminta maaf kepada Mary Jane. Lalu beberapa penjaga menghampiri Peter menyuruhnya pergi. Namun Peter yang kini agresif, dia pun langsung menghajar para penjaga. Dan tanpa sadar, Peter memukul Mary Jane yang ingin melerai mereka. Kemudian Peter pun sadar kalau ada yang salah dengan dirinya. Lalu Peter pergi ke sebuah gereja. Dan Peter hendak melepaskan kostum hitamnya, namun
namun merasa kesulitan karena melekat erat di tubuhnya. Di saat yang sama, Eddie Brock pun sedang berada di bawah gereja tersebut. Kemudian Peter tidak sengaja menyenggol lonceng dan hal itu ternyata membuat simbiotes yang menempel merasa kesakitan. Menyadari hal itu, Peter terus memukul lonceng untuk melepaskan simbiot di tubuhnya. Mendengar suara lonceng yang keras membuatnya Eddie penasaran. Saat Eddie melihat ke atas, dia melihat Peter yang sedang melepaskan kostum Spider-Man hitamnya. Dan kini Peter berhasil melepaskan simbiot dari tubuhnya. Namun simbiot itu jatuh ke bawah, menempel pada Eddie dan merubahnya menjadi sosok Venom. Sesampainya Peter di kosan, tiba-tiba bibinya datang karena mengetahui tingkah Peter yang aneh akhir-akhir ini. Kemudian Peter pun menjelaskan pada bibinya dan Peter mengembalikan cincin milik bibinya karena Mary Jane sudah putus dengannya. Di lain sisi, Eddie Brock yang dendam kepada Peter, dia pun menemui Flynn dengan wujud Venomnya untuk bekerja sama membunuh Spider-Man. Spider. You wanna kill the spider. Lalu Eddie menculik Mary Jane dan menyekapnya di atas jaring laba-laba hitam di dalam mobil taksi. Kejadian itu pun menjadi berita hangat di televisi. Peter yang mengetahui, dia pun langsung memakai kostum Spider-Man-nya dan menuju rumah Harry untuk meminta bantuan kepadanya. I need your help. You don't deserve my help. Harry yang masih dendam kepada Peter, dia pun menolaknya dan mengusir Peter. Get out. Tak lama pelayan Harry menjelaskan kepada Harry bahwa ayahnya meninggal bukan karena Spider-Man, melainkan tertusuk oleh senjatanya sendiri. But there's no question that he died by his... Harry pun tersadar dan merasa bersalah kepada Peter. Di tempat lain, Mary Jane yang masih kemantung, lalu datang Spider-Man hendak menolongnya. Tiba-tiba dari belakang Venom menyerang Peter. Peter pun diikat jaring hitam milik Venom. Saat hendak dibunuh, Mary Jane menjatuhkan bata dan mengenai Venom. Spider-Man berhasil melepaskan ikatannya dan mereka pun terpental. Tak lama muncul pasir-pasir yang bergerak dan berubah menjadi monster. Dan terjadilah duel 2 lawan 1 antara manusia pasir, Venom, dan Spider-Man. Pertarungan yang tidak seimbang itu mengakibatkan Peter tak sadarkan diri dikebuki manusia pasir. Tak lama datang Harry dengan kostum goblinnya dan menyerang monster pasir. Harry juga berhasil menyelamatkan Peter. Dan kini terjadi duel seru 2 melawan 2. Peter dan Harry pun terus berusaha untuk menyelamatkan Mary Jane. Setelah menyelamatkan Mary Jane, mereka melanjutkan pertarungannya. Pete, up top! You okay? Dan akhirnya Harry pun berhasil menghancurkan monster pasir dengan rudalnya. Di saat yang sama, Peter dan Venom terus bertarung. Peter yang keadaannya terpojok dan hendak ditikam oleh Venom, tiba-tiba datang Harry menghalangi Peter dan tertusuklah Harry dan dilempar oleh Venom. Peter yang melihat Harry terluka parah, dia pun langsung bangkit dan mengajar Venom. Peter kemudian menancapkan besi-besi di sekeliling mengitari Venom dan memukulinya yang membuat suara bising. Tentu hal itu membuat Venom kesakitan. Peter kemudian menarik Eddie dari dalam tubuh Venom dan melemparkannya keluar. Lalu Peter melempar bom milik Harry ke arah Venom. Alhasil, bom menghancurkan mereka berdua. Setelah itu, Flynn manusia pasir datang menghampiri Peter dan menjelaskan bahwa anaknya sedang sakit, sehingga dia butuh uang untuk pengobatan anaknya. Flynn juga menjelaskan bahwa dia tidak sengaja membunuh pamannya. I realize now he was just trying to help me. Dengan besar hati, Peter pun memaafkan Flynn. I've done terrible things too. I forgive you.
Kemudian Peter menghampiri Harry dan mereka saling meminta maaf. Harry pun akhirnya tewas. For you. Best friend. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Spider-Man 3. Semoga kalian terhibur. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.